salah satu menyiapkan? Siap, grup. Mentak depan, grup. Gak, grup. Ya, silakan yang mau nyiapkan berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadarus sampai surat apa? Silakan surahnya dibuka. Al-Baqarah ayat berapa? Oke, yuk. Sudah siap semua? Silakan yang bertugas di Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Terima kasih. Ya, sebelum mulai pelajaran, kita tolong papan tulisnya dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran IPA ya. Setelah kalian kemarin itu sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia, hari ini kita akan belajar sistem ekskresi pada manusia. Untuk dapat menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari organ ekskresi beserta bagian-bagiannya
serta fungsi dari bagian dari organ ekskresi itu apa? Semalam kalian tidur? Tidur. Setelah tidur, bangun tidur terus ngapain? Ke kamar mandi. Nah, ketika ke kamar mandi itu kalian ngapain? Buang air kecil. Nah, saat kalian buang air kecil itu yang dibuang itu apa sih? Urin. Urin. Kenapa harus dibuang itu? Nah, itu sudah ada yang tadi Mas Farel bilang sudah tidak tahan gitu. Kenapa tidak tahan? Ya memang karena cairan itu sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Akhirnya kita harus dibuang. Sering mendengarkan orang tua pesan jangan makan tipis, jangan makan tipis. Salah satunya itu karena sudah tidak dibutuhkan kemudian dibuang. Siapa sih yang menghasilkan urin itu? Ginjal ya, ginjal. Kemudian organ ekskresi itu ada 4, yaitu ginjal, apa lagi? Kulit, paru-paru, hati. Kalau ginjal yang dibuang apa? Urin. Kalau kulit, keringat. Kalau paru-paru, karbon dioksida. Ternyata kalian masih ingat itu, ya? Materi kemarin pada saat sistem pernapasan ada organ pernapasan paru-paru. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Pernah bermain puzzle? Pernah. Asik gak bermain puzzle? Asik ya. Silakan. Pesan saya saat PJJ kemarin untuk bawa link sama gunting sudah pada bawa? Ya. Alhamdulillah kalian memang luar biasa, disiplinnya luar biasa, mantau grupnya juga luar biasa, mantap. Silakan masing-masing kelompok mengambil lembar kerjanya, salah satu ngambil. Silakan. Silakan dibaca petunjuknya di situ. Diminta untuk apa? Dibuka petunjuknya. Ya. Nah, ya. Gimana? Potonglah gambar organ ekskresi manusia di atas menjadi 15 potongan. Nah, terus? Berikan hasil potongan tersebut kepada kelompok lainnya. Nah, oke, di situ sudah ada gambar ya. Kemudian kalian potong menjadi 15 bagian. Setelah itu hasil potongannya diberikan kepada kelompok lain. Kelompok sini diberikan kepada kelompoknya Mas Afif, kelompoknya Mas Aksal diberikan kepada kelompoknya Mas Farel. Bisa dipahami? Silakan, selamat bekerja. Potongannya sesuai selera kalian. Nanti yang pasang pastinya kelompok pasangan. Silakan, 15 potongan. Ini bismillah. Sambil kerjasama ada yang membuat itu, silakan manfaatkan HP-nya untuk mencari referensi nama organnya itu apa saja ya. Buku prakteknya silakan dimanfaatkan, buku pendampingnya silakan dimanfaatkan, silakan HP-nya juga bisa dimanfaatkan untuk tanya Bang Google, tanya Mas Beli, silakan.
disesuaikan dengan nomornya. Oh, ini namanya apa gitu ya. 1 partai. Ini yang motong-motong. Potong dulu 15, terus nanti ini dikasihkan ke kelompok kayak biasa. Iya, tolong dulu. Yang mau aja, yang penting silakan. Hitung ulang ini hitung ulang, kalau sini hitung ulang biar 15. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Fungsi sama ginjal depan. Untuk membawa darah yang besar. Dari Ini segitiga ginjal kembali ke kami kira segitiga gede dari ginjal kembali yo dari ginjal oh yo oh kewalik sama Udah selesai diskusinya? Silakan yang mau presentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana yang mau presentasikan? kelompok Trejo. Oke, silakan kelompok Trejo untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pusing karena dari tadi sudah berdiskusi. Mari kita semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Kami dari kelompok Trejo akan mempresentasikan sistem ekskresi manusia. Perkenalkan, nama saya Anissa Destiara. Nama saya Anindya Malia Aurera. nama saya Anastasia Yasita ini Nama saya Amalia Supanengkung. Salah satu contoh sistem ekskresi manusia yaitu ginjal. Ada beberapa contoh, ada beberapa bagian ginjal yaitu korteks. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Aksan mau bertanya apa? Dari kelompok AFDD bertanya, saya kalau setiap bangun tidur selalu buang air kecil yang menghasilkan urin. Urin kan dihasilkan dari ginjal. Bagaimana proses terbentuknya urin? Tadi kalian bermain puzzle, menarik nggak? menarik Pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita belajar mengenai organ ekskresi yang lain, mengenai kulit yang nantinya akan menghasilkan keringat. Kemudian nanti kalian pantau di grup untuk mendiskusikan fungsi dari masing-masing organ secara lebih jauh dan tahap-tahap dari pembentukan urin. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa kita ambil manfaatnya. Saya Rin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan aksi nyata saya pada modul 2.2 Pendidikan Sosial dan Emosional Program Pendidikan Guru Penggerak.
Pada dasarnya, guru merupakan seorang pendidik yang menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya dalam kerangka merdeka belajar, sehingga terwujud murid dengan karakter dan profil pelajar Pancasila. Pendidikan tidak hanya berfokus pada memajukan kemampuan intelektualnya saja. Pendidikan juga harus dapat memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak. Sebelum mengenal pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya lebih berfokus pada kemampuan akademis semata. RPP yang saya susun juga berisi kegiatan-kegiatan yang hanya berusaha menyelesaikan tuntutan KKM semata. Namun setelah saya mempelajari KSE, setelah saya mempelajari pembelajaran diferensiasi, saya menjadi sadar bahwa tugas seorang guru juga harus mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional dirinya. Guru juga harus mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional para muridnya. Melalui pembelajaran sosial dan emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, semoga kita mampu menumbuhkan budi pekerti anak, mampu meningkatkan intelektual anak kita. Saya merasa sangat senang dan semakin bersemangat untuk melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Awalnya memang cukup susah dan rumit karena RPP yang saya susun itu juga harus saya review, kemudian pembelajaran diferensiasi juga saya harus melakukan pemetaan murid, saya harus mendeteksi bagaimana profil belajar murid-murid saya, bagaimana minat murid saya gitu. Saya juga harus memilih juga jenis diferensiasi yang harus saya terapkan pada bab-bab tertentu, karena masing-masing bab juga memiliki karakter tersendiri. Pada pembelajaran ini saya menerapkan kompetensi sosial emosional berupa kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kemampuan berelasi. Bentuk kegiatannya adalah berdoa yang dipimpin oleh salah satu murid dengan khusyuk, kemudian membiasakan ucapan terima kasih, ucapan minta tolong, dan ucapan maaf di kelas. Kemudian bentuk kegiatan lainnya adalah bekerja dalam kelompok untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menumbuhkan kemampuan berelasi, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di pembelajaran ini adalah diferensiasi produk berupa gambar organ ekskresi, kemudian uraian keterangan gambar dalam bentuk tulisan, serta ungkapan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul PSE dan pembelajaran berdiferensiasi yaitu saya menjadi lebih mampu mengendalikan murid-murid saya saat pembelajaran. Saat di kelas saya ada kejadian-kejadian yang tidak saya harapkan, saat saya menemukan perilaku siswa yang tidak sesuai dengan harapan saya lebih mampu mengendalikan diri. Kemudian murid-murid saya juga menjadi lebih bisa menghargai temannya. Murid-murid saya juga menjadi lebih menghargai saya, lebih memahami saya. Mereka juga menjadi semakin semangat dan semakin termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Selanjutnya, untuk ke depan saya ingin terus secara kontinu melaksanakan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas yang saya ajar, supaya pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya saya yang mempraktekkan, saya yang menerapkan, saya juga akan berbagi praktek baik ini kepada rekan sejawat. Kemudian saya meminta refleksi dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat atas apa yang sudah saya lakukan demi perbaikan ke depannya.
Demikian refleksi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.